Diyarbandiyah di Uzbek, itu mereka juga ada 9 wali di kota Bukhara. Lalu ada 9 wali di India. Itu masih satu sanad. Ternyata di negeri kita juga ada 9 wali di tanah Jawa, tanah air ini. Kata 9, angka 9 ini unik. Meskipun mereka sudah wafat, tapi tidak ada Fatihah yang lebih banyak dikirimkan umat Islam hari ini kecuali kepada mereka-mereka itu. Dan belum lama ini saya ziarah ke Malaysia, Semenanjung. Itu ada satu negeri namanya Negeri 9, Seremban. Di satu makom ada 7 wali, wali bin wali bin wali bin wali bin wali, akhwali akhwali. Thariqahnya Idrisiyah, Ahmadiyah. Ya. Nah, kita beruntung. Ya. Tapi apa yang mau saya sampaikan, wali sahibul karomah aja asabahul maut, ja'ahul maut. Mereka mati. Jika wali mati, para nabi pun Allah wafatkan. Mungkin tidak lama, mungkin ada di antara kita. Ya. Saya nggak tahu siapa yang duluan. Belum tentu yang tua duluan. Ya. Nggak nakut-nakutin kiai. Ya pakai ya. Udah banyak yang muda duluan. Ya, saya punya sahabat sudah banyak yang pergi duluan. Nah, inilah ayat yang dibaca tadi oleh mukri kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ada satu lafaz yang menarik di situ. Yang mati itu ternyata cuma nafs, ruh tidak. Yang merasakan mati itu nafs. Kullu nafsin, setiap jiwa. Nafs. Ruh tidak, nggak ada lafaz. Ada nggak ayatnya kullu ruhin? Karena ruh tidak pernah mati. Ya, walaupun nafs itu hakikatnya, sirnya adalah ruh, tapi Allah tidak pernah menyebutkan kata ruh mati. Kenapa? Ruh itu adalah tajalli sifat Allah yang sempurna. Allah tidak bertempat. Maka ruh, coba tanya para kiai ketika ngaji sifat 20 yang tangannya buntung, itu dia nggak mati. Karena ruh di satu tempat di badan. Jika ruh tidak bertempat pada badan ini, tapi dia disebut di Quran, alaqahnya dengan kita disebut alaqah amrillah, min amri rabbi. Itu urusan Allah, itu rahasia Allah. Ilmunya dikit yang dibagi kepada kita. Yang sedikit inilah yang coba dikupas-kupas oleh Imam Ghazali, dikupas oleh Imam Ibn Arabi, dikupas oleh Imam Notailah Sekandari, dikupas-kupas oleh para ulama. Karena ilmu inilah yang akan membuat orang tidak merasakan pahitnya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqah, zauq, zaqa yadhuku zauqan. Ya. Apa arti zauq? Rasa. Za'iqah berarti merasakan. Kullu nafsin, setiap jiwa pasti merasakan al-maut. Ternyata al-maut itu makhluk Allah. Khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan makhluk bernama hidup, bernama mati. Jadi hidup dan mati itu makhluk dicipta. Ketika nafs berpisah dari badan, jika dia tidak mengenal min amri rabbi, dia akan sulit pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat pulang. Ya, dia nggak tahu jalan. Orang nggak tahu jalan bisa berjalan nggak? Nggak tahu. Maka kita perlu, jika sekarang ada namanya GPS, harus punya GPS alam kubur. Ya. Harus ada punya GPS alam kubur. Di kubur nggak ditanya ijazah kamu mana, sanad kamu mana, kamu mursyid nggak, kamu sholat tahajud nggak ditanya. Ini bukan nyuruh nggak tahajud ya, jangan salah paham. Ya. Nggak ditanya. Yang ditanya apa? Man rabbuk. Man rabbuk maknanya ma'rifatullah. Maka modal masuk kubur ma'rifatullah.
Pertanyaan kedua, disebutkan di riwayat yang sahih bahwa ditunjukkan satu wajah. Ada yang sudah ketemu Rasulullah? Belum kan? Ya. Kebanyakan kan belum. Ada 1-2 paling dikasih mimpi. Mimpi palingnya kan. Beda dengan Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, Sidi Ahmad Tijani, Muhammad Bahri Naqsyabandi, Abdul Qadir Jilani, itu mereka yaqzatan wa manaman. Imam Suyuti yaqzatan wa manaman. Di kitab-kitab disebut begitu. Ya. Jaga ataupun tidur sama bagi mereka. Karena wali-wali Allah itu tidurnya jaga, jaganya tidur. Kalau tidak, kalau kita gimana? Disuruh wirid sama guru langsung ngorok. Ya. Astagfirullah, langsung begitu. Kalau udah mau wirid, maunya ada sesuatu. Hidup lagi susah, mau buka usaha, ngamalin sholawat nariyah. Ya. Jadi sholawatnya ada maunya. Sholawatnya tidak mau disempurnakan di akhirat, padahal ayat berikutnya innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwasannya al-ajr itu lawan dari iqab, artinya sama, balasan. Tapi al-ajr balasan yang baik-baik. Jangan buru-buru minta natijah zikir di bumi. Enggak sanggup bumi menerima. Karena nama Allah jika turun ke bumi, bumi ini retak. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Lebih kuat dari bumi itu jabal. Apa arti jabal? Gunung. Gunung itu bebatuan. Turun kalam Allah, kun, retak dia. Jika bukitnya bukit tanah, longsor. Bogor jarang, nggak pernah longsor sebelumnya. Itu ada kalam Allah turun. Allah berkalam. Ketika Allah berkalam, bergetar semua. Jika kita mengikuti tabiat alam ini, disebut nama Allah pasti bergetar. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah dan kolbunya mengikuti tabiat sebenarnya, pasti bergetar. Cuma kan kita enggak, ya. Maunya ada baru zikir. Udah banyak yang datang ke saya, mohon maaf ya. Lagi mau buka usaha, ada juga mau naik pangkat. Ya. Macam-macam. Ada yang pangkatnya udah tinggi, tapi rezekinya merasa belum cukup. Ya. Buya. Saya nggak perlu naik pangkat, yang penting rezeki banyak. Ya. Minta wirid. Ya, kita sampaikan aja walaupun saya punya ijazah wiridnya. Mau sampai kapan dia begitu? Kita gemplang pakai kata-kata. Kamu salah alamat begitu aja. Kalau datang ke saya ngaji, bukan minta wirid. Sehingga kamu mengenal siapa yang sedang kamu sebut. Biar kita nyebutnya bukan mau sesuatu. Nah, itu ayat betul-betul tamparan bagi kita. Hanyalah tuwaffawna. Innama, ini kan lil hasr, benar pakai ya. Innama lil hasr, artinya tidak ada lagi. Penjelasannya memang begitu doang. Hanyalah, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia hari ini, kalau dulu kan inna sesungguhnya, ma, hanyalah, kepanjangan, akhirnya dipendek, hanyalah. Kamu dibalas secara sempurna di hari kiamat. Maka tolong yang sudah mengamalkan sholawat apa tadi namanya Pak Camat? Nariyah, itu apal ya. Ya. Itu, ini mohon maaf, kalau kita baca sholawat, ingin hidup di dunia dapat rezeki banyak, itu sholawat su'ul adab. Karena ketika Rasulullah ditawarkan dunia, beliau nggak mau. Tapi kenapa orang minta dunia dengan nama Rasulullah SAW? Ya kecil dikasih. Maka saya nggak ketemu orang bersolawat kecuali Allah banyakkan rezekinya, kecuali yang nggak istiqomah. Ya, giliran susah aja bahasa solawat ya. Kalau lupa, akhirnya dapat istidraj. Kalau sudah dapat istidraj, turunnya, jatuhnya tiba-tiba. Ya, sanastadrijuhum ya, min haitsu la ya'lamun.
Kami akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya di saat mereka tidak sadar. Ya. Tapi zahirnya kelihatannya oke. Istidraj itu kan zahirnya nikmat, batinnya azab. Zahirnya keren, batinnya hancur. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Makanya guru kami dulu mengatakan, sebelum kamu ujian, kamu latihan dulu. Ujian paling berat namanya mati, maka berlatihlah mati. Oh, ternyata ada riwayatnya dari Sayyidina Umar, mutu qabla an tumutu. Ini mohon maaf nih, ini bukan hadis. Ini hadis mauquf kalau disebut. Ruwiya an Sayyidina Umar, ya. Riwayatnya sahih tapi bukan kalam Nabi. Sayyidina Umar memaknai ayat ini dan memaknai lafaz yang ada dalam kalam Nabi, zurul qubur fa innaha tudzakkirul maut. Ziarahilah kubur, itu dapat mengingatkan kepada kematian. Yang dikubur siapa? Manusia toh? Maka aktivitas haul itu bagian dari zikrul maut. Oleh karena itu, haflah-haflah seperti ini tidaklah termasuk bid'ah secara fikih, ya. Kalaupun bid'ah, kiai kita bisa nyeleneh. Bid'ah apa namanya kiai? Bid'ah kasanah. Bid'ah hasanah, ya. Imam Subuki mengatakan, ma min bid'atin hasanatin illa walaha hujjatun. Tidak ada bid'ah yang disebut baik kecuali ada dalilnya. Tapi dalilnya kamu mungkin nggak tahu, yang tahu ulama. Ya. Nah, sekarang kan banyak nih orang nggak ngerti dalil, jadi ustadz. Dia nggak tahu, udah bilang apa? Dah ada hadisnya. Ya. Kalimat-kalimat seperti itu yang suka ingkar-ingkar begini wajar muncul pada orang-orang yang juhala. Jadi kalau ketemu orang begitu, hentikan debat. Kita nggak usah debat sama dia. Mau 1000 hadis kita bawa, dia nggak percaya, karena kita bukan ustadznya. Ya, inna fil bayan la sihrun. Hadis sahih ini. Di dalam retorika ceramah ada sihir. Jadi bukan pusulap merah doang. Bukan apa? Gus Samsudin. Bukan itu aja. Nah, ini fenomena Gus Samsudin ini juga PR buat kiai NU, karena pegangannya Samsul Ma'arif Kubro, Manbaul Hikmah, Khazinatul Asror. Ini kitab kalau dipegang sama ahlinya aman, tapi yang megang dia jadi kacau. Ya, kacau juga jadinya. Ya. Aufak, ya, ini punya sanadnya semua nih. Benar kiai ya, aneh nggak salah kan? Wajahnya wajah-wajah wifik kan ini. Ya. Ini kitab-kitab biasa kita belajar dari lu, benar nggak? Biasa kita ngaji di Jawa itu biasa. Bahkan ada di Sunan Derajat itu ada pesantren, Yai Golfur kalau nggak salah namanya. Itu buka kajian Samsul Ma'arif pakai YouTube. Artinya ilmu ini bukan lagi ilmu rahasia, sudah diilmiahkan, sudah bisa dijelaskan. Cuma orang yang takut ketakutan, ya, yang nggak ngerti mengatakan ilmu-ilmu begini sihir. Jangankan begitu, ya. Pernah nggak lihat di video nama Ashabul Kahfi dihancurin pas lagi ruqyah? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Baru tahu ya. Jadi ada orang kesurupan, terus katanya jin yang di dalamnya, saya benci sama itu, ditunjuk sama dia. Ada nama Ashabul Kahf, tengahnya ada Kitmir. Akhirnya dihancurkanlah itu. Kok mau ya peruqyah dibohongin sama jin? Orang kesurupan itu belum tentu jin loh, bisa jadi otaknya error. Orang kesurupan itu kebanyakan stres. Yang benar kesurupan itu kalau dia punya ilmu-ilmu aneh. Itu benar kesurupan, itu mengjin bersarang di badannya. Ya jari majrad dam. Ya, inna syaitan ya jari majrad dam. Syaitan ngalir di setiap darah. Nah, jadi teman-teman yang hobi-hobi ilmu-ilmu begitu ya,
jangan ngambil ilmu itu kecuali min ahlihi. Kalau min ahli aman. Nah, ini sayang nih, kitab ini lagi diserang nih, ya. Diserang oleh Ustadz Fulan, ya, saya nggak usah sebut, nanti gunjingin orang. Taib. Nah, ayat ini pembuka pengantar bahwa kajian-kajian atau haflah-haflah haul insya Allah bagian daripada sunnah yang tersirat dalam hadis uzkurul maut, mengingat kematian. Tidak ada mati kecuali ada orangnya. Mengingat mati itu apa yang diingat? Orangnya bukan. Memang mati itu ada wujudnya. Betul ada wujudnya, tapi dia aradi. Ya, kalau belajar kitab akidah sifat 20 ada yang disebut jauhar, ada arad. Jauhar itu zatnya. Arad itu karakter atau sifatnya. Contoh nih. Kayak Syauqi ganteng nggak? Saya nanyanya bukan ke ibu-ibu ya. Ini aja deh, pinter. Pinter itu arad, karakter yang melekat. Di mana melekatnya pintar itu? Di tembok atau di orang? Orang atau di ini. Jadi kalau ininya numpuk 3, sorbannya itu orang pintar bukan? Keminter atau pintar beneran belum tahu kita. Ternyata pakai serban, pakai kopiah, pakai rida, pakai sarung bukan alamatul zakat. Ciri-ciri orang pintar enggak. Ciri-ciri orang pintar nanti kalau berkalam ketahuan. Ya, maka salah kalau ada dai-dai supaya orang trust bajunya dibagus-bagusin, ya. Sorbannya nggak apa-apa, kita juga punya sanad serban kok ya. Ntar kalau ada masaknya saya pakai serban, antum jangan kaget. Ya, sekarang belum, sekarang masih pakai kopiah hitam ya. Biar bid'ah. Ya. Nah, jadi gagah, ganteng, jelek itu arad namanya. Sama mati itu juga begitu. Sakit mati itu arad. Kalau orang sudah belajar mati sebelum mati, maka dia di saat kematian datang rasanya indah. Nah, ini kalimat dua lafaz ini betul-betul menghibur ketika orang benar-benar membaca ayat ini. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Setelah mati tuwaffawna ujurakum. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamah. Barulah, ini terjemahan maknawinya. Kalau engkau ingin mendapatkan balasan yang sempurna, matilah dahulu. Itu sebabnya ahlullah, kekasih-kekasih Allah tidak pernah takut mati. Ya, bagi mereka hidup mati sama aja. Gak tahu kalau belakang saya nih udah siap mati belum Kiai? Ya. Orang kalau mati yang diingat apa? Kekasihnya. Nah, belajar mati itu memutus rasa cinta kepada selain Allah. Itu yang disebut mutu qabla an tamutu. Terjamaah saya gimana? Pesantren saya gimana? Nah, itu hilang semua. Itu yang disebut mutu. Maka dulu kami kalau talqin zikir dan baiat thariqah, kiai saya, mursyid saya agak ngeri. Kami disuruh mandi tengah malam jam 12, disuruh tidur ngadep ke kiblat, terus dikapanin, bukan dikapanin saya, kain kapan dijadiin selimut, suruh zikir sampai subuh. Jadi nggak boleh tidur, ketiduran boleh. Jadi kalau zikir itu benar ketakutan kita, menggigil. Subuh-subuh baru ditalkin, nangis semua. Sekarang kan minta rukhsah semua antum ya. Yai, talkin dong, enak amat ya, kayak obral. Tapi kiai sekarang alhamdulillah, karena semua kiai baik-baik hati, orang datang tapi talkin semua ya. Saking baiknya kiai zaman now. Dulu mana ada begitu. Kita nggak bisa begitu dulu sama guru-guru kita. Sulit mendapatkan permata zikir karena di situ belajar mati. Ya. Bahkan ada satu mursyid saya, ya, dulu latihannya dikubur dia. Bisa sehari, bisa 2 hari. Coba bid'ah nggak tuh? Bid'ah nggak tuh?
Kan kalau ada sekarang orang begitu kan dianggap bid'ah, horor jadinya. Dimasukin ke dalam kubur, dibuatin liangnya, disuruh di situ tidur berhari-hari. Ada yang baru 5 menit nangis-nangis naik ke atas. Ya. Cuma kiai-kiai zaman now udah nggak begitu. Muridnya wiridan dikasih handphone. Ya. Maksudnya wiridnya diijazahkan lewat WA. Bener ya? Jadi sekarang orang-orang wiridan buka handphone. Soleh bener. Ya. Udah zaman sudah berubah. Maka thariqah karena artinya metode mesti diganti. Metodenya namanya tetap Naqsyabandi, namanya tetap Syazili, namanya tetap Syatari, namanya tetap Idrisi, tapi metodenya harus disesuaikan ya, supaya mutu qabla anta mutunya bisa diterima oleh khalayak hari ini ya. Semoga para kiai kita diilhami selalu oleh Allah SWT untuk mengajar yang fresh.